Awalnya Bapak serius, ujungnya merantau ke Papua. Tidak nyaman di Papua, kembali ke kampung, Sulawesi Tenggara. Merantau lagi ke Surabaya, di Surabaya tidak nyaman, kembali lagi ke kampung. Merantau lagi ke Makassar, Makassar tidak nyaman, kembali lagi ke kampung. Masih ada pilihan. Bapak pegawai negeri ditugaskan ke Papua, tidak nyaman, tidak ada sinyal, Bapak boleh pensiun dini. Tidak disenang saya sama menteri saya, boleh Bapak pensiun dini, tidak ada masalah. Tapi begitu Bapak masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar lagi. Siapa orang yang tersiksa di dalam kubur? Yang pertama kata Nabi, al-mutahawilu bis-sholah, yang menganggap enteng sholat. Orang yang menganggap enteng sholat, Pak, jangan, sudah. Sholat itu di akhirat nanti barcode. Bapak beli elektronik kan sekarang pakai barcode, ya kan? Nah, Bapak begitu setor jualan, berarti ini boleh bawa. Di akhirat kalau Bapak di barcode, bagus sholatnya. Tidurkan dia kata Nabi seperti tidurnya tidur pengantin baru. Tapi di barcode, hilang, redup-redup. Ini macet. Ini sholat Jumat, hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Begitu bangun, aliran apa yang tidak ada khutbahnya? Bukan aliran apa, kau yang tidur beleng. Mana? Percaya Pak, orang yang tidak ada sholat demi Allah. Bapak tidak puasa, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak haji, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak bayar zakat, masih disebut Islam. Tapi tidak sholat, Imam Syafi'i menghukuminya, disuruh bertobat dan dia tidak mau, boleh dihukum mati. Itu kalau Imam Syafi'i. Disuruh sholat dan dia tidak mau, disuruh bertobat dia tidak mau, kata Imam Syafi'i, boleh dia dihukum mati. Begitu pentingnya sholat. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat menghadap kepada Allah. Kenapa ini perintah penting? Diberikan perintah sholat. Pak Menteri, ada himbauan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, hanya berupa himbauan cukup WhatsApp dalam grup. Tapi kalau itu berupa SK yang penting, Gubernur datang kantor Menteri. Kenapa? Ini penting. Tidak boleh kau di WhatsApp. Sholat demikian pentingnya, sehingga Nabi harus diundang menghadap. Itulah disebut Isra dan Mi'raj. Bapak kerja jadi Grab, jadi menteri. Munafik kalau Bapak katakan, bukan untuk dunia saya. Bohong. Kita bekerja apapun profesi kita untuk memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Menteri. Saya datang ke Jakarta. Pak Menteri, saya mau jalan-jalan Jakarta ini, tapi tidak ada mobilku Pak Menteri. Kata Pak Menteri, aman terkendali Ustadz. Pak Menteri telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Menteri. Itu ada Ustadz Dasat, kau jemput dia. Nanti dikena lagi kita di ceramah. Kau jemput dia. Kasih mobil yang bagus, kasih pengawalan, jangan lupa kasih pembeli pulsa. 1 jam kemudian datang ajudan. Tapi Pak Ustadz, kiriman Pak Menteri. Aman, selesai masalah saya di Jakarta. Kenapa? Saya akrab sama Pak Menteri. Anda dari Makassar tidak pernah ketemu, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah lihat. Assalamualaikum Pak Menteri. Boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Menteri? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu, penipu. Tidak pernah ketemu pinjam mobil. Pasti penipu itu. Demikian juga dengan Allah. Bapak tidak pernah sholat. Tiba-tiba sakit, ya Allah, saya sudah capek sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, sekali cabut nyawanya. Sholat Pak. Apa alasan Bapak tidak mau sholat? Coba bilang, ayo malas sholat ini. Bilang kok apa? Saya tantang kok ini hari. Paling ibu-ibu haid. 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Lagi mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Kenapa sholat? Iya halangan. Itu aja semua itu 3 kali 1 bulan. Mana bisa. Bilang suaminya, kenapa belum sholat ibu? Biasanya cuma 5 hari. Ini kok sudah 7 hari belum sholat? Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Apa kasih lihat dong kok?
Apalagi ibu-ibu banyak ndak sholat. Kalau ada pesta pengantin, mukanya dikira tembok, coklat, biru, krem, abu-abu. Nah. Apalagi banyak ibu ndak sholat gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis. Saya ini keliling-keliling ceramah, Pak. Saya ke Brunei, itu ibu di sana siku 3 saja kasih peniti selesai. Di Malaysia juga begitu, Filipina Selatan juga begitu. Saudi lebih gampang masuk kasih selesai, Pak. Di sini la haula wala quwata illa billah. Bingung saya bisa lihat, dia pengantin gimana caranya dipakainya. Oh 3 lapis, Pak, ada miring-miring sedikit. Nah, ada cipin-cipin ini, ada kayak pohon di belakang. Begitu dia bilang suaminya, Bu, kau pergi sholat. Sadar kok, Pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Di sholat. Kau ndak lihat ini, Pak. 1 jam dipakai di jilbab. Dongo. Gara-gara jilbab ndak sholat. Beleng-beleng. Ya nggak tahu, Bu. Saya suruh sini sholat, Pak. Adik-adik, saya bisa cerita seperti ini karena saya alami. Percayalah, Pak. Mustahil Allah sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya? Udahlah, Pak. Bapak mau dekat sama Pak Menteri, ndak usah cari muka sama Menteri. Muka Bapak sudah bagus. Ada juga siapa? Ya, cemen lu, men. Kerja aja yang baik. Selebihnya, sholat, minta kepada Allah. Kecil buat Allah jadi menteri. Kecil buat Allah dapat proyek, kecil. Jangankan yang tidak masuk, yang masuk akal. Tidak masuk akal Allah kasih. Masuk akal ndak manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup? Masuk akal ndak? Nggak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim alaihissalam dibakar keluar kedinginan. Masuk akal nggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Kata ilmu kedokteran, nggak mungkin Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Lahir Isa tanpa pernah disentuh laki-laki. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayangan Siti Maryam. Ada suaminya, ada nanya, beleng-beleng. Coba. Coba. Subhanallah. Banyak kejadian tidak masuk akal tapi terjadi. Masuk akal enggak orang bisa hidup dalam perut ikan? Ada pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan masuk dalam perutku. Kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, hidup keluar dengan selamat. Apalagi sekedar punya mobil kecil buat Allah, kecil. Lunas rumahmu kecil buat Allah, terhindar dari wabah kecil buat Allah. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan semua masalahmu.